Grup Lawak The Kabayans dengan bangga mempersembahkan produksi pertamanya, Kang Maman Mencari Gadis Jujur. Para pelaku: Charles Bronson sebagai Kang Ibing, Alan Delon sebagai Aom Kusman, David Chiang sebagai Suryana Fatah, Fernando Sancho sebagai Wawa Sofyan, dan Roger Moore sebagai Ujang. Dibantu oleh ratusan ekor nyamuk sebagai figuran. Bercinta adalah berwira swasta dalam bidang jual beli asmara. Bercinta adalah awal dari rencana menambah jumlah manusia. Bercinta boleh untuk siapa saja. Bercinta itu bebas dan rahasia. Bebas tempat, bebas becak, dan bebas pajak. Begini nasib jadi tukang becak. Badan capek, kaki pegel, mencari duit 2 juta sehari. Sulit. Cita-cita dari kecil mau jadi penyanyi pop. Sudah gede, yang sukses malah jadi tukang becak. Kacau. Kawan-kawan sekolah waktu di SD dulu, ada yang sudah jadi dokter, jadi mayor, jadi bintang film. Malah ada yang sudah jadi gelandangan segala. Kenapa gua sendiri yang jadi tukang becak? Aneh. Hidup salah jurusan. Cak! Weca! Ya. Alhamdulillah. Ada penumpang nih. Dasar gua mesti dapat rezeki. Weca! Iya. Pakai becak kok. Woi. Kemana kok? Oh, jangan tanya. Tidak usah tahu. Itu mah rahasia oi atuh. Habis bagaimana? Apa bagaimana? Bukan bagaimana. Oi mau pakai beca, siapa tahu? Iya, mau kemana? Itu mah urusan oi atuh. Rahasia. Mana tidak usah tahu. Pokoknya oi antar ke stasiun. Nah, begitu. Boleh kok. 5 perak ya? 5 perak? Wah, kira-kira kok. Masa 5 perak? 5 perak juga duit siapa tahu? Iya, tapi masa zaman sekarang naik becak 5 perak? Haiya. Habis mana mintanya berapa? 2 juta lah. 2 juta? Tukang becak jelos ya? Masa 2 juta? Jangan main-main siap kilo. Pakai pikiran atuh.
2 juta mah naik beca ke Gunung Himalaya gitu. Tolong. Aduh, oi sampai heran. Seumur hidup baru dengar ada ongkos beca sampai 2 juta. Kira-kira samonya? Iya, habis. Engkau juga tidak kira-kira. Nawar beca 5 perak. Sudahlah, yang benar aja, gope. Oh, jangan mahal-mahal. Gocung ya? Gocung? Ah, Gocung itu berapa kok? situ gope berapa? Gope itu 500. Nah, iya. Jadi gocung itu 300, toh. Walah. Udahlah 500 cukup kok. Bagaimana kalau 300? Nanti oi kasih tambahan 200. 300 tambahan 200. Nah, Iya. 500. oh tidak. 300 tambahnya 200. Iya. Jadi 500. Oh tidak. Jangan paksa orang. 300 terus oi kasih tambah 200 gitu. Iyalah, sudah. Udahlah kok, naik kok. Lah, ya mah penglaris. Nah, begitu. Stasiun ya. Iyalah. Stasiun kelo. Ada apa kok? Aduh. Dasar tukang beca tidak punya pikiran. Tukang beca tidak punya perasaan. Kelosya. Kenapa kok? Kenapa? Diam-diam saja. Pakai otak atuh. Pakai perasaan. Oi mau naik beca. Oi penumpang. Di situ tukang beca. Masa tukang beca duduk di depan? Ali oi di belakang. Tolong. Aduh, iya ya. Maaf kok, saya ngelamun. Malamu, monyet. Pantesan oi heran. Oi naik beca. Tapi kenapa oi yang capek? Ayo turun, bilang. Iya kok. Maaf kok. Sok silakan duduk atuh kok. Hayya. Gitu. Hop, stop. Kenapa oi dibawa ke sini, ha? Ini tempat main sepak bola. Iya, katanya ke stadion. Stadion ya ini kok. Aduh, dasar orang tidak punya pikiran. Tidak punya pikiran bagaimana? Kata engkau tadi ke stadion. Aduh, bukan stadion. Stasiun, tolong. Stasiun kereta api. Oh, stasiun. Kenapa tadi bilang stadion? Dari tadi juga bilang stasiun, tolong. Stasiun begitu. Iya, stasiun. Stasiun. Mana bisa bilang, oi stasiun? Nah itu. Maaf, itu tidak sengaja tuh. Kira-kira tuh. Masa oi mau naik kereta api ke Surabaya? Jadi nonton sepak bola. Pakai pikiran atuh. Alah, ya sudahlah. Sok ayo naik lagi kok. Hai. Selamat siang, Om. Permisi. Maaf saya mengganggu, Om.
Ya, sama saya. Betul, Om. Waduh, seumur jadi tukang beca. Baru sekali ini ada yang manggil Om. Maaf, saya mau minta tolong. Iya, ada apa? Saya dari kampung. Saya baru sekali datang ke kota. Iya, iya terus? Saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Pacar saya hilang. Pacar kamu hilang? Betul, Om. Terus, apa hubungannya dengan saya? Saya mau laporan, Om. Ah, saya mah tukang beca. Laporan kehilangan mah sama polisi atuh, bukan sama tukang beca. Iya, saya dari kampung. Iya, tahu. Ada-ada saja ini mah. Coba ceritakan yang jelas. Saudara ini namanya siapa? Kang Maman. Terus? Saya mau minta tolong. Iya. Iya, saya tahu saudara mau minta tolong. Nah, saya dari kampung. Iya, saya tahu. Saudara datang dari kampung. Iya, Baru sekali ini datang ke kota. iya. Sekarang mau minta tolong sama saya. Betul, Pak. Bapak lagi. Tadi Om, sekarang Bapak. Nah, mau minta tolong apa? Mau laporan, pacar saya hilang. Laporan pacar hilang, kenapa sama saya? Saya mah tukang beca. Heran? Iya, heran. Bukan heran-heran. Kamu ini bagaimana sih? Iya, bagaimana ya saya? Aduh. Kalau kamu bicara yang benar ya, ntar gua gaplok lu. Jangan, Pak. Saya orang kampung. Waduh. Sekali lagi lu ngaco, gua gebuk pakai sandal beca lu. Coba cerita yang benar. Iya, baik, Dek. Panggil adik lagi. Panggil bapak, panggil om. Sekarang panggil adik. Gimana ini? Oh, maaf, Tante. Waduh. Masa sama tukang beca nyebut tante? Aduh, sudahlah kembali. Saya ceritakan sekarang. Saudara ini mau minta tolong apa? Begini, Pak. Saya punya pacar. Terus pacar saya itu kabur ke kota. Terus? Karena saya cinta, sekarang saya mencarinya sampai ke sini, begitu. Oh, begitu. Jadi, saudara ini datang dari kampung. Saudara datang ke kota ini, maksudnya mau mencari pacar saudara. Bukan pacar saudara, pacar saya. Iya, maksud gua juga pacar lu. Nah, pacarmu itu kabur dari desa ke kota. Iya, betul. Sekarang pacar saya ada di mana? Tidak tahu. Ya, Pak. Tidak tahu atuh. Sama, saya juga tidak tahu. Sudahlah, sekarang saya mengerti maksud saudara. Maksud saudara minta tolong sama saya, minta bantuan untuk mencari pacarmu itu. Iya. Nah, baik. Biar saya tukang beca, tapi menolong orang, kewajiban sesama manusia. Saya ingat, kalau orang kota masuk desa, orang-orang desa suka membantu dengan ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau orang desa masuk kota, apalagi kalau ada kesusahan begini, orang kota acuh-acuh saja. Saya mah tidak mau begitu. Biar saya tukang beca, saya akan berusaha menolong saudara. Wah. Hebat ya, Pak. Tidak usah memuji. Nah, pacarmu itu siapa namanya? Eti, Pak. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Tidak ada ciri-cirinya. Masa tidak ada ciri-cirinya? Maksud saya ciri-cirinya itu tanda-tandanya yang mudah dikenal. Eti itu orangnya bagaimana? Orangnya jujur, Pak. Dia mah gadis jujur. Bukan begitu. Gadis jujur mah di kota juga banyak. Ini mah maksud ciri-ciri itu ciri-ciri badannya. Misalnya tinggi badannya berapa? Belum pernah diukur, Pak. Nanti saja kalau sudah ketemu, kita ukur sama-sama. Kulitnya. Warna kulitnya bagaimana? Sawo matang? Bukan, sawo busuk. Sawo busuk. Oh, iya, hitam ya?
Terus sekarang dia di mana, Pak? Nanya lagi. Sudah begini, saya mau menolong. Kita keliling-keliling pakai beca saya. Siapa tahu ketemu di jalan. Kek, nanti dulu. Saya mau tahu dulu, pacarmu itu bisa kabur bagaimana mula-mulanya? Tidak tahu, saya juga heran, Pak. Masa tidak tahu? Kan kamu pacarnya. Iya, tidak tahu. Dia ngasihin surat sama saya, terus pergi. Dicari di rumahnya, tidak ada. Saya disuruh orang tuanya untuk mencari. Jadi sebelum pergi, dia ngasih surat? Iya. Isi suratnya itu bagaimana? Menyedihkan. Menjadikan bagaimana? Tidak tahu, dah saya mah tidak bisa baca. Tuh. Buta huruf itu. Tahu dari mana isi suratnya menyedihkan? Dah tulisannya jelek, Pak. Kalau tulisannya jelek, pasti isi suratnya menyedihkan. Mana suratnya? Dibawa? Di bawah ini. Coba, saya baca. Siapa tahu ada petunjuk dalam surat ini. Kemana pacarmu perginya? Dengarkan ya, saya mau baca. Bagaimana katanya, Pak? Nanti dulu. Belum juga dibaca. Nah, dengarkan baik-baik. Saya baca. Kang Maman sayang, bagaimana kabarnya? Baik, saya. Tidak usah dijawab. Ini mah kata surat, bukan kata saya. Diam. Kalau Kang Maman menerima surat dari Eti ini, Eti minta Kang Maman jangan terkejut. Maaf, Eti terpaksa menulis surat ini. Kang Maman sayang, Eti membuat surat ini karena terus terang saja, Eti merasa tertipu olehmu. Eti tidak menyangka Kang Maman akan tega menipu Eti. Kang Maman dulu berkata bahwa Kang Maman itu seorang aktor, bintang film. Tadinya Eti percaya, Eti bangga punya pacar bintang film. Tidak sangka, kemarin pagi Eti melihat dengan mata kepala sendiri, Kang Maman lagi jualan sayur. Ternyata Kang Maman tukang sayur. Kang Maman sayang, harapan Eti hancur. Oh Dewa, pantas dari dulu Eti curiga. Kenapa bintang film di sakunya suka ada kentang, mentimun, jengkol? Kang Maman, Eti malu sama bapak, sama ibu, dan sama tetangga-tetangga. Karena itu, Eti mau kabur dari rumah. Eti mau pergi ke kota, entah kemana. Sekian surat dari Eti. Pantas dia mau kabur juga. Kamu yang salah. Kenapa kamu nipu? Tukang sayur ngaku-ngaku bintang film segala. Ya, tidak boleh begitu. Sama pacar harus terus terang. Nah, seperti saya. Biar tukang beca, tapi sama pacar saya terus terang. Saya katakan bahwa saya ini direktur bank. Kamu ini tukang sayur. Ngaku-ngaku jadi bintang film. Ya jelas pacarmu bisa kabur juga. Iya, heran. Heran. Bet. Sudah, biar bagaimana saya sudah janji mau menolong. Nah kita cari keliling, pakai becak. Tapi gantian ya. Saya sekarang di belakang, nanti kamu yang di belakang, ngayuh becak. Iya. Naik, kita keliling pakai becak. Aduh, muter-muter keliling kota, tanya sini, tanya situ, tidak ada yang tahu. Iya, ada yang namanya Eti, nenek-nenek. Bukan pacar saya. Aduh, cari orang satu di kota gede begini,
memang sulit. Ya, di kota ini yang namanya Eti mungkin lebih dari 100.000. Iya. Gimana kalau kita minta saja semua yang namanya Eti di kota ini supaya berkumpul? Wah, tidak bisa. Kalau susah begini, harusnya kita laporan saja. Iya, kita lapor sajalah ke kantor geologi. Ke kantor polisi, masa ke kantor geologi? Aduh, kemana nih harus mencarinya? Begini saja. Ya, Itu ada orang sedang berjalan ke sini. Kita tanya sama dia, menghabiskan penasaran. hei Pak, Eti di mana? Jangan berteriak-teriak begitu. Kita tanya yang sopan. Biar gue yang nanya. Maaf Pak, saya mengganggu. Iya. Mengganggu? Boleh. Mungkin Bapak kenal dengan yang namanya Eti? Eti. Lihat, saya namanya Eti. Wah, ini mah orang gila. Sialan, nanya sama orang gila. Tadi sudah saya lihat Eti menyanyi. Sudah, kita pergi lagi. Edan. Stop. Berhenti dulu becanya di sini. Kenapa? Itu ada rumah. Di sampingnya ada gubuk kecil. Siapa tahu si Eti ada di situ. Gubuk kecil yang dari papan itu? Masa di situ? Ish, siapa tahu. Saya ingat, si Eti kesenangannya diam di gubuk kecil begitu. Kita turun, jalan kaki ke sana. Ayo. Tutup dulu pintunya. Mungkin dia lagi tidur. Permisi. Hah, bukan rumah, ini mah kandang anjing. Iya. Wah, masa si Eti menggonggong begitu? Coba kita tanya ke rumah yang di sebelahnya. Coba ketuk pintunya. Permisi. Ya, Ada orangnya. Sok kamu yang nanya. ada apa? Mau ada apa? Sok, kamu yang nanya. Ngomong tolong. Lo kok malah bisik-bisik? Mau apa? Cepet ngomong tolong. Tanya. Maaf, mau tanya Mas. Ya, tanya apa? Mas, mau tanya, Mas ini orang Jawa? Bukan nanya begitu, tolong. Habis nanya gimana? Tanya si Eti, tolong. Oh, maaf mau tanya Mas, Mas ini Eti? Ya, Edi. Bukan, saya sastra. Kacau begini mah. Sudah, biar gue yang ngomong. Maaf Mas, kami berdua ini sedang mencari orang. Cari orang? Lah saya juga orang. Mau apa cari saya? Bukan mencari Mas, kami begini Mas. Ini kawan saya dari kampung. Pacarnya hilang, kabur. Sekarang kami sedang mencarinya. Oh, jadi situ lagi cari perempuan. Perempuan kok bisa ngilang? Disimpannya di mana sih? Bukan hilang, kabur. Nah, barangkali saja Mas Sastro kenal dengan pacarnya kawan saya ini. Namanya Eti, Mas. Nah, betul Eti.
Mungkin Mas kenal dengan Eti? Edi? Edi yang mana ya? Ada juga Edi Sasongko apa Edi Ngadimun? Bukan Edi, Mas. Bukan. Eti. Oh, Edi. Jadi si Edi itu pacarnya si Giono ini. Bukan Giono, nama saya mah Kang Maman. Nanti Eti mana ya? Oh iya, mungkin Eti kenalan saya itu. Ya tidak salah lagi, pasti si Eti. Eti yang datangnya dari kampung. Iya betul Mas. Eti yang orangnya perempuan. Iya Mas. Yang di kepalanya ada rambutnya. Iya persis. Lawang dia dengan saya kenal baik kok. Jadi Mas Astro kenal baik dengan Eti? Lah iya, wong saya pernah beli burung perkutut dari dia. Wah, burungnya bagus, suaranya mantep, hebat, burung juara. Kalau situ mau lihat, ayo kita lihat. Saya gantung tuh sangkarnya di belakang. Ayolah, Mas kita lihat. Gimana ini teh? Maaf Mas, kami kesini bukan mau melihat burung perkutut, mau mencari Eti. Mas tahu rumahnya Eti? Lah ya tahu. Di mana Mas? Dari sini ya nggak jauh kok. Lurus terus. Nanti persis belokan, menggok kanan. Oh, iya, yang ada pohon kelapa itu. Nah, persis pohon kelapa itu, menggok kiri. Rumah yang cat biru itu. Rumah cat biru, nah itu menggok kanan. Lurus terus. Terus ke gunung. Nah, dari gunung itu, menggok kiri, terus masuk kawah. Ngaco ya mah. Bingung ini mah jadi pusing. Nah dari pusing menggok kiri. Sok. Kamu jadi ikut ngaco lagi. Sudah Mas, yang bener. Rumahnya Eti itu sebelah mana? Lah itu deket rumah yang cat hijau itu. Dari sini kan kelihatan. Ketuk saja orangnya, nanti pintunya keluar. Ketuk pintunya, orangnya keluar. Ya begitu. Nah Mas, kami permisi saja ya Lah, Mas. Terima apa kasih. enggak lihat dulu burung perkutut saya? Bagus, suaranya mantep. Kalau mau lihat, ayo ke belakang. Ayo Mas. Gimana kamu ini? Ayo pergi. Siapa tahu benar-benar pacarmu ada di rumah itu. Nah, permisi ya Mas. Yo, monggo. Nah ini tidak minum kopi dulu apa? Ayo Mas. Biarin Mas lah. Terima kasih. Itu betul. Si Eti ada di sini. Tapi rumahnya sepi ya. Iya. Dan banyak kaleng-kaleng bekas begini ya. Pintunya ditutup. Jendelanya ditutup. Coba saya intip dulu dari belakang. Dari dapurnya. Shh, gimana? Ada orangnya di belakang? Wah, saya ngintip. Ini makanan ayam. Coba intip dari lubang kunci. Wah, gelap. Salah. Itu mah bukan lubang kunci, lubang telinga gua. Mungkin di rumah-rumahan itu bukan rumah-rumahan, bodoh. Itu makanan monyet. Tuh. Lihat.
Ada monyet nih. Oh, jangan-jangan si Eti sudah jadi monyet. Sekali lagi ngomong gua kapok lu. Itu siapa yang tidur dekat kandang ayam? Aduh, bukan orang tidur toh. Itu mah tumpukan kayu bakar. Kebetulan kita akut saja ke beca. Gimana? Buat kenang-kenangan. Jangan. Kita mau cari si Eti, bukan mau jadi maling. Sudah, daripada bisik-bisik, mending kita ketuk saja pintunya. Sok, coba ketuk sama kamu. Eti, ini Kakanda, Et. Ini ada apa? Itu siapa? Saya Eti. Wah, ini mah rumah orang gila yang tadi. Wah, celaka ini mah. Hai, saya juga Eti. Mari kita naik beca Eti. Wah, Ini dorong-dorong. dia lari-lari ke jalan. Wah, nyamperin beca. Waduh, lihat, itu beca didorong-dorong. Wah, beca didorong sambil lari. Beca dibawa kabur. Ayo kita kejar. Hei. Waduh, itu beca dibawa ke pinggir kolam. Hei, jangan. Wah, becanya dikeceburin ke kolam. Hei, jangan. Wah. Benar-benar sia. Narik beca tidak dapat duit. Waktu habis tidak keruan. Sekarang tambah lagi. Beca kecebur masuk kolam. Gara-gara mencari seorang perempuan, gua jadi ikut-ikutan sia. Iya. Perempuannya gadis jujur lagi. Gadis jujur. Nah, sekarang baru gua ingat. Ada jalan terakhir. Iya, tak ada cara lain. Kita pakai jalan yang terakhir. Jalan terakhir itu sebelah mana? Jauh dari bypass? Bukan begitu. Satu-satunya jalan, sekarang terpaksa kita tanya sama dukun. Iya, kita ke dukun saja. Jadi si Eti ada di rumah dukun? Bukan ada di rumah dukun. Kita cari dukun, mungkin dukun akan tahu di mana sekarang si Eti. Kebetulan saya ingat, tidak jauh dari sini ada dukun beken. Namanya Mang Abdul. Ramalannya tidak pernah meleset. Gitu. Iya tuh. Kita pergi ke dukun. Nama saya Abdul. Pekerjaan jadi dukun. Halo. Cita-cita sebenarnya mau jadi paragawati. Tapi karena segi fisik tidak moleh, pindah jadi ya cita-cita jadi dukun. Bukan sombong. Sebagai dukun, nama saya sudah terkenal. Bukan hanya di sini saja, tapi juga telah terkenal sampai ke luar negeri. Nama saya sudah kesohor ke negara-negara sahabat, seperti ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, dan lain-lain. Ya, saya tidak praktek di kampung. Dukun di kampung tidak aneh. Banyak saingan. Saya ya praktek di kota saja, dalam rangka DMK. Artinya dukun masuk kota. Para monsieur, punten. Para monsieur. Nah, baru saja ngomong. Sudah ada orang yang datang. Para monsieur. Silakan masuk. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Oi. Ada perlu apa kok? Hanya, oi mau ketemu sama dukun. Oh, perlu sama dukun. Kebetulan. Nah. Dukun yang kau cari itu saya sendiri. Oh, jadi mari dukun. Iya, betul. Betul kok.
Saya dukun ke Sohor. Engkau datang ada perlu apa? Barangkali mau minta supaya dagang jadi paju. Atau barangkali mau minta pengasihan supaya engkau bisa dikejar-kejar wanita. Apa? Dikejar-kejar perempuan? Kenapa lu mesti dikejar-kejar perempuan? Ha? Mah bukan mari. Maksud saya bukan dikejar-kejar begitu. Maksud saya barangkali engkau mau minta supaya laku sama perempuan. Jangan menghina. Soal perempuan mah tidak usah datang sama dukun. Perempuan mah mah juga kelebihan atuh kalau. Maaf. Jadi maksud engkau datang ke sini. Begini ya Ujang Dukung. Di rumah punya monyet. Monyet? Maaf, monyet itu apa kok? Masa tidak tahu monyet? Monyet mah di kebun binatang juga banyak atuh toro. Seperti orang utang, tapi kecil. Nah itu namanya monyet. Monyet. Itu betul monyet. Nah, terus? Itu monyet. Monyet betina. Iya. Monyet awewenya masih parawang. Terus mau dikawin sama engkau? Jangan menghina Toro. Iya. Masa kawin sama monyet? Monyet mah kawinnya dengan monyet lagi atuh Toro. Iya. Terus bagaimana kok? Nah, beli monyet jantannya. Maksud itu monyet sama monyet mau dikawinkan. Gitu. Makanya datang ke sini. Wah, saya mah dukun kok, bukan tukang ngawinkan monyet. Aduh. Yang mengawinkannya mah urusan atuh Toro. Habis mau apa engkau datang ke sini? Ya, begini. Urusan kawin tidak boleh sembarangan. Tolong lihat sama Bapak Dukun. Kapan kira-kiranya hari yang baik untuk kawin ke monyet itu? Begitu. Boleh. Nanti saya lihat deh ya, kok ya. Monyet engkau namanya siapa? Bukan monyet engkau, Toro. Monyet punya engkau gitu. Iya. Nah, namanya monyetnya siapa kok? Ujang. Jangan menghina kok. Ujang itu nama saya. Nama saya kan Ujang Abdul. Tidak tahu pokoknya monyet namanya si Ujang. Iya, tapi masa sama dengan nama saya? Tidak. Itu masih Ujang monyet, mana masih Ujang Dukung. Tidak sama atuh orang. Iya. Sudahlah. Nah, nama monyet betinanya siapa kok? Moce. Kok namanya aneh begitu? Tidak aneh. Itu nama biar gaya. Zaman sekarang, perempuan juga banyak ganti nama. Ici jadi Ice, Lina jadi Lince, nah monyet jadi Mece, begitu. Iya, baik kok. Saya lihat dulu ya kok. Ujang mau kawin dengan Moce. Ujang 11 jang 5. 11 ditambah 5 16. Sekarang Moce mau 7 9. 7 ditambah 9 sama juga 16. Jadi 16 ditambah 16. Iya. Hari Senin Kliwon. Ya betul. Mesti dikawinkannya hari Senin Kliwon kok. Ya. Senin Kliwon ya? Iya, persis kok. Terima kasih monyet. Salah, maaf. Maksud terima kasih Bapak Dukung. Permisi. Ada tamu lagi nih. Nuwun. Mau apa, Toto? Itu tamu saya. Nuwun, permisi. Ya. Silakan masuk, silakan. Permisi. Ya, silakan duduk, Mas.
Hai si Sato. Koliang. Mau apa datang ke sini Sato? Lah situ mau apa ada di sini? Loh, maaf. Ini mas ini mau cari siapa? Begini ya, saya jauh-jauh datang ke sini itu mau tanya, apa betul di sini rumahnya Mang Ujang, Abdul Ujang yang jadi dukun? Betul. Maaf kok. Engkau diam dulu. Ini tamu saya. Oi. Betul mas, Abdul Ujang itu saya sendiri. Waduh, kebetulan. Saya ini ada perlu sama Mang Ujang. Boleh. Ada perlu apa mas? Silakan katakan saja. Tidak usah ragu-ragu. Ayo ngomong atuh Toro. Kok diam dulu kok. Iyalah nih orang kok ikut-ikutan ngomong. Silakan jelaskan mas. Ini mau ada apa? Jangan ragu-ragu, bebas. Ya, belak-belakan, belakang kuban. Nah begini ya Mang Ujang, saya ini punya burung perkutut. Kalau Oe punya monyet. Diam. Satu-satu bicaranya. Kan engkau mas sudah tadi. Teruskan mas. Nah burung perkutut saya itu sudah ada yang nawar sampai 10 juta. Tapi tidak saya jual. Itu burung perkutut ada keramatnya. Jadi terus gimana? Biar nanti ada anaknya. Burung perkutut itu saya kasih jodoh. Saya kasih perempuannya. Nah sudah hampir setahun. Itu perempuannya kok tidak juga mau bertelur. Lah saya jadi sedih. Haiya. Itu mah soal gampang atuh. Tidak usah tanya sama si Ujang Dukung. Itu mah Oe juga nyaho soal sepele atuh. Sepele. Aduh, soal enteng itu mah. Enteng. Bagaimana coba? Begini ya. Kamu punya burung perkutu ya, Sato? Iya. Burung perkutu itu dikawinkan? Iya. Dikawinkan sama burung perkutu lagi? Lah iya jelas. Haiya, salah atuh Sato. Pantas tidak mau bertelur. Burung perkutu dikawinkan sama burung perkutu. Jelas. Tidak cocok atuh. Tidak bisa bertelur. Jadi? Mestinya burung perkutu mana Sato dikawinkan dengan monyet punya Oe. Burung perkutut dikawinkan dengan monyet? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mungkin saja tuh. Kalau sama-sama cinta mah bisa tuh. Aduh, kalau monyet dikawinkan sama burung perkutu, nanti anaknya jadi bagus. Badannya monyet, suaranya burung perkutu. Tidak bisa kok. Masa monyet dikawinkan sama burung perkutut? Monyet kawinnya mesti sama monyet lagi. Bener. Burung perkutut mesti sama burung perkutut lagi. Jelas. Oh, jadi harus sebangsanya. Iya. Jadi monyet kawinnya harus sama monyet lagi. Burung perkutu kawin sama burung perkutu lagi. Ya. Mana Dukung? Jadi kawinnya mesti sama Dukung lagi. Beda lagi. Saya mau orang kok. Oh, jadi mana teh orang? Maaf atuh. Dukung. Sudah kok. Iya. Nah, jadinya bagaimana ya Pak Dukun? Aduh. Apa bisa perkutut saya bertelur? Bisa. Nah, baik. Saya mau tanya dulu. Burungnya Mas itu dikasih makan apa saja supaya bagus suaranya? Ya biasa, dikasih kacang hijau, beras ketan hitam, ya kadang-kadang dikasih juga pil perkutut. Lah makanan sehari-harinya yaitu kacang hijau sama kangkung cak. Aduh, dasar orang tolo si Sato. Masa perkutu dikasih kacang hijau? Kasih roti bakar atuh tolo. Dikasih roti bakar? Suaranya apa jadi bagus? Bukan, jadi mati. Jadi mati enak saja. Burung perkutut mahal tahu. Jangan sombong, Sato. Masih mahal juga monyet punya Oe. Monyet? Buat apa monyet? Burung perkutut bisa dipakai konklus. Nah monyet, di mana ada konklus suara monyet? Menghina si Sato. Oe berani adu. Monyet punya Oe sama burung perkutu mana? Mari
kalau berani kita adu perkutut sama monyet. Aduh, monyetmu mukanya kayak kunyuk begitu. Enggak, memang muka monyet mah semuanya juga kayak kunyuk atau toro. Gimana alam monyet mukanya seperti muka singa atau... Ini bagaimana? Jadi bertengkar begini. Habis orang punya monyet sombong bener. Awas, nanti kalau aku datang ke rumahmu, itu monyet tak kemplang pakai batu. Coba pengen tahu, itu monyet mau apa? Oh tidak apa-apa. Monyet oi mah monyet sabar. Sudah. Sebentar dulu kok. Saya mau tanya dulu sama si Mas Perkutut ini. Iya, nanti sudah beres sama si Mas Perkutut, baru urusan sama engkau monyet. Apa engkau monyet? Engkau holiang toro? Sudah. Nah Mas, saya mau tanya. Katanya itu burung perkutut suka dikasih pil. Pil apa yang diberikan sama burung itu? Lah iya ini terus terang saja ya Pak Dukun, saya mau kasih pil perkutut, salah ngasih. Loh. Pil KB. Pantesan. Nah, kalau begitu, begini saja. Mulai sekarang kasih minum air putih sehari 3 kali. Yang dari kulkas bisa ya? Ya boleh. Mandiin tiap hari Jumat. Saya yakin. Paling lama 2 minggu juga bisa bertelur. Percayalah. Kalau begitu permisi saja ya Pak Dukun. Nah, ini buat Pak Dukun ya lumayan lah 10.000. Tapi saya minta ridhonya untuk ongkos becak 9.000 rupiah. Iya. Boleh saja. Jadi buat Bapak 1.000. Ya. Oi juga si satu beli 10.000. Oi beli sama Pak Dukun Ya. 50.000 dengan tawaran. Oh, nggak apa-apa. Permisi Pak Dukun. Ya silakan kok, silakan. Nah, ini rumahnya dukun itu. Waduh, rumah dukun kok mewah begini ya? Memang dukun kelas tinggi. Ayo, kita ketuk pintunya. Permisi. Ya. Aduh, silakan masuk. Siapa? Oh, mau cari siapa, Nak? Waduh, ini dukun. Ya, wah serem. Kepalanya botak. Mau cari siapa? Mau cari botak. Bukan. Mau tanya Pak. Rumahnya Bapak Dukun Abdul itu di sini? Iya, betul. Saya sendiri. Ada perlu apa? Begini Pak, kami ini ada perlu penting sama Bapak. Oh, silakan masuk. Silakan duduk. Mari. Anak berdua mencari Bapak ke sini. Ada perlu apa? Begini Pak Dukun, kawan saya ini pacarnya kabur. Sudah dicari ke sana kemari, tidak ada. Jadi akhirnya kami datang kemari untuk minta pertolongan Bapak. Mudah-mudahan saja Bapak bisa memberikan petunjuk di mana kira-kiranya pacar dia ini berada. Oh, begitu. Jadi anak berdua datang kemari karena kehilangan bacang. Bukan bacang, pacar. Oh, pasar. Begini, pacar Pak Dukun. Pacar itu perempuan, calon istri saya. Oh, perempuan. Baik. Baik. Nah, anak ini siapa namanya? Saya, Maman Pak Dukun, Kang Maman. Oh, Maman. Bagus. Iya, betul, bagus. Menurut batin Bapak, anak ini mahasiswa ya? Tidak salah lagi. Pasti mahasiswa. Saya bukan, saya tukang sayur. Oh, maksud Bapak dulu pernah bercita-cita jadi mahasiswa ya?
Tidak, Pak. Sumpah. Maksud Bapak mah bukan cita-cita jadi mahasiswa. Punya tetangga mahasiswa ya? Iya, Pak. Nah, percaya nggak? Gua bilang juga dukun pinter. Ya. Perempuan yang dicari namanya siapa? Eti, Pak. Eti. Masih sekolah ya? Tidak, Pak. Maksud Bapak dulu sekolah ya? Tidak. Bukan dulu sekolah. Maksud Bapak mah dia pernah melihat bangunan sekolah. Betul, Pak. Cocok. Yang Bapak katakan memang tidak salah. Benar nggak? Ramalannya tepat. Iya ya. Heran. Tidak usah heran. Bapak jadi dukun sudah lama. Jangankan kalian. Bapak juga suka datang kemari. Jadi soal pacar saya itu bagaimana? Gampang. Bapak jamin. Pacarmu pasti kembali. Nah, ini telur 1 butir bawa. Ini telur sama Bapak telah dikasih jampe-jampe. Simpan di tempat yang tersembunyi. Atau di tempat yang sepi. Lalu perhatikan dari jauh. Tunggu di situ. Nanti akibat kesaktian telur itu, pacarmu pasti akan datang. Nyamperin ke tempat di mana telur itu berada. Pasti. Nah, ambil telur ini. Terima kasih, Pak. Soal tanda terima kasih buat Bapak. Kami tidak bisa memberi apa-apa, Pak. Berikan saja sandal becakmu. Ya, Pak Dukun. Jadi soal... Tidak usah. Saya ikhlas menolong. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Gua bukan terima kasih sama lu. Silakan, jangan lupa telur itu. Iya, Pak. Telur itu pasti saya dadar. Bukan di dadar. Disimpan di tempat sepi. Dan ingat, siapa saja yang menyentuh telur itu, dia pasti akan mengejar-ngejar kepadamu. Oh, begitu? Aduh, untung atuh, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Iya, saya juga seragam. Permisi, Pak. Baik, Nak. Jangan lupa ya, waktu nyimpan telur itu, sebut gadis jujur, gadis jujur, gadis jujur 3 kali. Dukun itu bilang, ini telur mesti disimpan di tempat yang sepi. Di mana ya kira-kiranya? Iya, di mana ya? Soalnya, kalau disimpannya sembarangan, nanti orang yang menyentuh telur itu bisa mengejar-ngejar sama kamu. Iya. Untung kalau cewek cakep. Gimana kalau tersentuh sama Nini? Begini, sudah saja sentuhin sama bintang film cantik. Biar ngejar-ngejar. Nggak dapat kembali si Eti juga gua senang. Kalau begitu. Ini, kita simpan saja di sini. Sok, simpan. Begitu. Sambil nyimpen. Jangan lupa sebut gadis jujur 3 kali. Baik. Telur jujur. Bukan telur jujur. Gadis jujur. Iya, lupa. Gadis jujur. Gadis jujur. Gadis jujur. Nah, sudah. Sekarang mari kita lihat dari jauh. Kita tunggu hasilnya. Ayo. Lihat tuh. Ada cewek nyamperin telur. Lah, iya. Tapi bukan si Eti. Tapi cakep. Biar bukan si Eti juga. Ya, muka-muka nginjak telur. Cuma dilewat. Ada lagi yang nyamperin. Wah, tukang beca itu. Waduh, muka-muka jangan sampai menyentuh telur. Kalau tersentuh,
bisa berabe kita. Nggak puguh-puguh dikejar tukang beca. Cuma lewat wungkul. Wah, cilaka. Itu ada anjing yang turun. Bahaya. Kalau kesentuh sama anjing, bisa-bisa itu anjing yang ngejar-ngejar gua. Lihat, telur itu dimakannya. Kalau si dukun jadi salah alamat, dimakan anjing. Itu anjing terkena pengaruh kesaktian telur. Lihat, dia melihat ke arah sini. Cepat kali naik kaca. Cepat. Wah, cilaka anjingnya dikunci. Anjingnya baca anjing. Wah, bacanya dikunci sama anjing. Salah ngomong. Aduh, bagaimana kalau baca menggigit anjing? Salah. Anjing menggigit. Wah, lari. Jangan dekat-dekat sini. Bukan lu yang gua minta. Hei. Anjing jujur, bukan anjing. Bisa cari anjing jujur juga. Anjing yang masih gadis dan jujur lagi. Tolong, jangan jujur.